Baik, Bapak dan Ibu sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita selesai untuk bacaan berhalaman dari ayat-ayat ya surat Al-Anfal 9 sampai 16 ya. Kita lanjut sekarang tadabbur dari ayat-ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Ya, qala Allah Azza wa Jalla, إذ تستغيثون ربكم. Ingatlah ya ketika kalian memohon pertolongan, istighatsah ya pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memohon istighatsah ini ya minta tolong dalam kondisi sulit ya. Fastajaba lakum, maka Allah Subhanahu wa taala pun memperkenankan, mengabulkan doa kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ya, bahwasanya kata Allah, aku akan mendatangkan ya untuk kalian bala bantuan, yaitu berupa ya bi alfi minal malaikah, 1000 malaikat ya. Bi alfi minal malaikati murdifin, ya 1000 malaikat yang murdifin, artinya yang datang secara berturut-turut ya kedatangannya. Ya, ini masih kisah tentang perang Badar ya yang sudah kita bahas dari ayat yang sebelumnya di halaman sebelumnya ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan apa, kepada kaum muslimin apa yang merupakan hal penting ya yang harus mereka ingat. Ya, maka dikatakan ingatlah ketika kalian itu apa? Ketika memohon pertolongan. Tastaghitsuna, ya. Pertolongan yang mana kondisinya sudah memang ya mereka membutuhkannya ya. Karena ya sebagaimana diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa pada malam ya ketika sebelum perang Badar Rasulullah SAW melihat jumlah pasukan Muslim itu hanya ya sekitar 313 ya, 313 orang. Sedangkan kaum musyrikun ada 3 kali lipatnya ya. Sudah kita ceritakan waktu itu ada 1000 orang. Bukan hanya bahkan bukan hanya personilnya saja mereka lebih banyak, tapi juga persenjataannya lebih lengkap. Nah maka melihat kondisi begitu ya, para sahabat juga sudah merasa ya sepertinya mereka tidak akan mampu melawan, maka Rasulullah SAW pun menghadap ke arah kiblat, mengangkat tangannya tinggi-tinggi mengharapkan ya sesuatu ya. Sampai tingginya beliau mengangkat tangan, disebutkan di riwayat tersebut hingga selendangnya terjatuh dan beliau berdoa dengan sangat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sampai Allah menurunkan ayat ini. Ya, sampai kemudian Allah menurunkan ayat ini, yaitu ketika engkau ya kalian wahai kaum muslimin tastaghitsuna, beristighosah, memohon dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perkenankan doa tersebut ya. Allah berikan kepada mereka bala bantuan ya berupa malaikat. Murdifin ya berarti malaikat-malaikat datang bergelombang ya. Berturut-turut maksudnya ya, datang sebagian, datang lagi sebagian terus untuk memperkuat barisan kaum muslimin. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dan tidaklah Allah SWT menjadikan ya wa ma ja'alahu Allah, menjadikannya, tidaklah Allah menjadikan hal itu ya illa busyra, melainkan sebagai kabar gembira. Yakni bahwa kedatangan bala bantuan yang Allah kirim itu Allah berikan, Allah datangkan ya sebagai kabar gembira bagi ya tentunya kaum muslimin yang berperang saat itu.
Walitatma'inna bihi qulubukum, dan agar supaya hati kalian menjadi tenang, tentram karenanya. Ya, kekhawatiran bisa ya hilang seketika ya setelah kabar gembira datangnya ya bala bantuan berupa malaikat-malaikat yang datang bergelombang tadi. Walitatma'inna bihi qulubukum, dan agar supaya menjadi mutmainnah, tenang, tentram dengannya, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala itu, qulubukum, hati-hati kalian. Wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah ya kemenangan itu kecuali dari sisi Allah. Ya, jadi kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah kita khawatir ya, karena yang memberikan kemenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Nah, jadi meskipun sebetulnya ya tanpa mengirim malaikat sebagai bala bantuan pun mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan kaum muslimin. Ya. Wa man nasru illa min indillah. Karena kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah ya berkehendak, mudah untuk memenangkan kaum muslimin tanpa harus menyertakan malaikat ya, minal malaikati murdifin, bahkan bi alfi minal malaikati murdifin, 1000 malaikat tadi. Namun Allah Subhanahu wa taala mengirimkan 1000 malaikat ini tujuannya apa? Pertama adalah busyra, kabar gembira. Sebagaimana kita kalau cuma sekedar dijanjikan kemenangan, dijanjikan sesuatu ya misalnya, kalau belum ada korinahnya, belum ada tanda-tandanya, ya mungkin kita belum merasa yakin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ini untuk meyakinkan. Kita pun ketika melihat ternyata ada sesuatu yang membuat ya apa yang kita harapkan itu kemudian muncul tanda-tandanya, nah maka akan menjadikan kita ya mempercayai, meyakini. Nah, jadi walaupun Allah SWT sebetulnya mudah baginya ya memberikan kemenangan, tapi dengan dikirimnya 1000 malaikat itu adalah kabar gembira. Ya ibaratnya seperti ya psikoterapi ya, tapi secara syar'i. Ya, itu agar mental para sahabat menjadi tenang. Datang bantuan. Mereka akan ya tenang ketika tahu datang bantuan ya. Bahkan lebih banyak daripada jumlah orang kafir, orang musyrik. Orang musyrik jumlahnya 1000 ya. Sedangkan kaum muslimin 313 ditambah 1000 malaikat, 1300. Nah, itu kan menjadikan semakin ya tenang, mentalnya menjadi kuat, stabil ya, dan tidak lagi merasa ciut melihat jumlah kaum musyrikun, melihat jumlah musuh. Ya. Jadi itu maksudnya ya. Sehingga dikatakan walitat ma'in nabihi kulubukum. Dengan dikirimnya para malaikat itu sebagai kabar gembira dan agar supaya dengan dikirimnya malaikat itu hati-hati kalian menjadi mutmainnah, tenang. Wis ada pertolongan Allah, ada bantuan nih, bala bantuan. Meskipun ya mungkin mereka tidak bisa melihatnya secara kasat mata, tapi jelas itu merupakan bantuan yang turun. Walaupun begitu juga, tetap saja kita nggak boleh bergantung pada sebab, ya. Tidak boleh bergantung kepada adanya jumlah yang banyak, adanya persenjataan yang lengkap. Karena sekali lagi, Allah katakan, wa man nasru illa min indillah. Hakikat kemenangan itu, pertolongan itu mutlak hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab itu hanyalah ya untuk menjadikan ya sarana ya untuk mencapai apa yang sudah Allah tetapkan. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala membuat kalian nu'as, mengantuk. Allah jadikan kalian pada waktu itu mengantuk.
Ya. Sebagai apa? Amanatam minhu. Sebagai penentram ya darinya. Untuk memberikan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, bentuknya adalah an-nu'as, dijadikan mengantuk. Ya. Kemudian wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an, Allah menurunkan ya atas kalian dari langit berupa air, yakni hujan, ya. Untuk apa? Liyutahhirakum bihi, agar supaya kalian ya bisa bersuci dengannya, ya. Atau untuk mensucikan kalian dengan hujan itu, ya. Baik kesucian secara lahir maupun secara batin, ya, jiwa dan hatinya. Ya, bisa bermakna dua-duanya. Air hujan itu bisa menjadikan sebagai alat ya untuk bersuci, ya. Atau juga itu akan menjadikan ya liyutahhirakum bihi, menjadikan ya suci, membersihkan hati kita ya, karena turunnya air hujan itu membuat dingin suasana, membuat tenang ya jiwa. Wa yudhiba ankum rijaz syaitan, dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan syaitan. Waliyarbita ala qulubikum, dan untuk meneguhkan, mengokohkan hati-hati kalian. Wa yusabbita bihil aqdam, dan meneguhkan memperkuat al-aqdam ya. Telapak kaki kalian maksudnya adalah pendirian kalian, di mana kalian kokoh berdiri di atas. Ya, jadi pada malam perang Badar tidak ada di antara para sahabat ini kecuali semuanya tertidur. Semuanya tertidur, mengantuk. Anu asal berikan rasa kantuk, kecuali tentu saja Rasulullah. Ya, kecuali Rasulullah SAW yang pada waktu itu beliau sholat ya di bawah pohon hingga waktu subuh ya, karena memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mengantuknya mereka di medan perang ini di saat kondisi genting waktu itu ya, ketika mereka masih khawatir dengan jumlah dan juga persenjataan ya. Kan kalau sudah khawatir biasanya gelisah, resah, nggak karuan gitu kan. Maka supaya mereka nyaman dan tenang, Allah berikan rasa kantuk. Ya, ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada ya tentu saja Rasulullah SAW untuk umatnya, ya ketenangan dari Allah ya ketika menghadapi perangan itu. Dan ditambahkan lagi dengan diturunkannya hujan yang membuat suasana menjadi lebih ya nyaman, dan juga bisa menjadikan mereka bisa bersuci. Ya, karena dikatakan di sebagian ya penjelasan ya ulama bahwa di saat itu setan sempat membisikkan keraguan, ya keraguan kepada mereka tentang kondisi mereka, karena bahwa mereka ini kondisinya belum bersuci, ya ada yang belum wudhu, ada yang belum mandi janabah ya mungkin sebelumnya ya berhadas, sehingga dengan turun hujan mereka bisa bersuci, ya. Dan juga kondisi di mana mereka kehausan karena musuh menguasai sumber air, ya dekat ya Badar itu tempat sumber air, sementara mereka berada jauh dari tempat tersebut. Dengan turunnya hujan, maka mereka bisa ya tidak lagi kehausan. Termasuk ya tunggangan-tunggangan mereka, kuda-kuda yang mereka tunggangi bisa ikut ya merasakan nikmat turunnya hujan tersebut. Ya. Maka Allah katakan liyutahhirakum bihi, ya untuk mensucikan kalian dengan air hujan itu, wa yudhiba ankum syaitan, dan untuk membuat kalian menghilangkan tadi bisikan gangguan syaitan yang mengatakan kaum muslimin dalam kondisi najis ya, berhadas dan sebagainya. Nah, sehingga bisa hilang dengan air hujan ya. Sehingga Allah turunkan air hujan itu ya, ya yang mensucikan, ya yang menjadikan pasir tanahnya pun ya menjadi kenyal, gembur ya, ya tidak tandus, supaya kaki bisa kokoh melangkah, sehingga dikatakan bisa bitabihil akdam ya. Sementara bagi orang kafir Quraisy tanahnya justru berlumpur becek ya, yang buat mereka sulit bergerak. Karena kondisi tanahnya berbeda karena mereka dekat tempat air.
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Ingatlah ketika Tuhanmu, ya Rabbmu, yakni Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para malaikat, "Anni ma'akum," sesungguhnya aku bersama kalian. Fathabitul ladzina amanu, maka teguhkanlah ya pendirian orang-orang yang telah beriman. Ya, Allah perintahkan mereka untuk meneguhkan ya hati orang-orang yang beriman. Saul kifi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Kelak akan aku jatuhkan ya dalam hati orang-orang kafir itu ar-ru'b, keraguan ya atau ketakutan. Fadribu faqal anaki, maka pukullah di atas leher-leher mereka, wadribu minhum kullabanan, dan pukullah tiap-tiap ya ujung jari mereka. La ilaha illallah. Ya. Jadi ya sebagaimana dijelaskan juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya bahwa bagaimana cara malaikat meneguhkan para sahabat. Ya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala tadi, "Anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu," kata Allah. Teguhkanlah, kokohkanlah orang-orang beriman itu. Dan bagaimana mereka meneguhkan ya para sahabat tersebut? Maka disebutkan dalam riwayat, malaikat menyerupai sosok manusia ya yang dikenal manusia itu sesuai oleh para sahabat. Lalu berjalan di barisan dan mereka berkata dengan lantang untuk ya mengajak mereka maju ke depan. Ayo maju. Mereka kemudian memberikan semangat, mengatakan bahwa musuh ya ketakutan. Aku mendengar musuh ketakutan. Mereka nggak ada apa-apanya. Nah ini mereka berikan motivasi semangat untuk mengobarkan ya keyakinan, ya mengokohkan, meneguhkan ya para sahabat Nabi yang berperang. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan dengan tegas ya, ya, ketika mereka mendapati orang-orang kafir dalam peperangan itu tentunya, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadribu fawqal a'naqi. Tebas batang leher mereka, ya di para musuh itu. Ya. Wadribu minhum kullabanan, dan lumpuhkanlah ya persendian tangan mereka, ya kullabanan, ujung-ujung jarinya. Ya. Dan ini supaya mereka tidak lagi bisa memegang pedang ya yang untuk menyerang. Ya, jadi kalau nggak tebas leher ya, ya lumpuhkan ya jari-jari tangannya supaya tidak lagi bisa memegang pedang atau memegang apa namanya bendera ya mereka. Karena bendera itu simbol ya, simbol bagi ya satu kelompok dalam berperang. Nah, itu ya. Allah menegaskan begitu pada para malaikat, meneguhkan kaum muslimin ya, dan Allah akan menjadikan ya rasa takut dalam hati orang-orang kafir ya. Nah, dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Demikianlah ya, ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka ya orang-orang tadi yang berperang itu, yang diperangi oleh kaum muslimin itu adalah orang-orang yang syaqullah wa rasulah. Mereka menentang Allah dan Rasulnya. Mereka menentang Allah dan Rasulnya. Wa may yushaqiqillah wa rasulahu, dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ya. Ya. Jadi demikian memang keadaan ya. Kenapa ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, tadi terhadap orang-orang kafir itu harus tegas ya dalam peperangan karena memang mereka ya telah memposisikan diri mereka berseberangan dengan kaum muslimin. Syakun berarti kata syik, artinya sisi, belahan. Mereka berada di sisi, di belahan yang berbeda dengan kaum muslimin. Kaum muslimin tak ada duduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka menentang Allah dan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu maksudnya. Ya, dari kabianahum syak wa rasul. Mereka sudah memposisikan diri mereka ya di posisi yang berseberangan dengan kaum muslimin. Ya, yakni menentang Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang menentang Rasulnya, fa'in Allah syadidul iqab. Syadidul iqab di dunia tadi Allah tegaskan dalam berperang tadi, tebas leher mereka, ya, lumpuhkan tangan-tangan, jari-jari tangan mereka. Ini sudah merupakan konsekuensi yang logis dari pilihan mereka sendiri, ya, yang ya secara sadar memusuhi Allah dan Rasulnya, ya, memusuhi juga kaum muslimin. Dzalikum fadzuquhu wa anna lil kafirin 'adzaban nar. Demikianlah. Ya, ini demikianlah hukuman dunia yang dirasakan mereka, ya. Ya. Fadzuquhu. Dzalikum fadzuquhu. Rasakanlah hukuman itu. Itu baru di dunia. Wa anna lil kafirin 'adzaban nar, dan bagi orang-orang kafir itu ada azab neraka. Selain adab di dunia yang mereka rasakan dalam kekalahan mereka di perang Badar, mereka juga akan merasakan adab yang lebih dahsyat lagi, ya, di neraka. Jadi itulah, ya, bentuk kehinaan yang bertubi-tubi bagi orang-orang kafir yang zalim, ya. Ya. Allah rasakan kehinaan, kekalahan dan kematian mereka di dunia ini dalam perang tersebut, dan mereka pun ya itu belum seberapa, ya, akan mendapatkan yang lebih berat dari itu, lebih dahsyat dari itu di akhirat nanti, ya, menanti azab yang menyala-nyala, yakni neraka. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang menyerang kalian, ya, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan, ya, fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah kalian berbalik membelakangi mereka. Yani maksudnya jangan mundur. Jadi ini, ya, ketika sudah berada dalam peperangan, sudah berhadapan dengan orang-orang kafir tadi, ya. Nah, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan. Nah, kalimat zahfan ini diartikan oleh para ulama seperti, ya, gerakan pasukan yang, ya, sangat padat, ya, seperti pasukan yang merayap. Gerakannya seperti merayap karena padatnya dan jumlahnya yang banyak. Artinya, ya, kaum kaum apa namanya kafir yang menyerang sedemikian rupa, dan ketika seorang di antara mereka bertemu dengannya, ya, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan, ya, bertemu dengan orang kafir yang mereka secara begitu, ya, dalam jumlah yang besar serentak menyerang, ya, yang bisa membuat ketakutan nantinya dengan kondisi seperti itu. Tapi kata Allah, fala tuwalluhumul adbar. Janganlah kalian berbalik membelakangi mereka. Janganlah kalian mundur ke belakang. Allah Subhanahu wa taala melarang keras kaum muslimin membalikkan punggung alias kabur, ya, melarikan diri dari medan peperangan, ya, melawan orang kafir. Karena itu menunjukkan bahwa mereka ternyata, ya, kalau seperti itu berarti mentalnya, ya pengecut, ya, mentalnya, ya, ternyata tidak kuat. Kemudian dijelaskan lagi di ayat terakhir, وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Dan barang siapa yang mundur pada waktu itu, ya, kan tadi larang mundur, ya. Ya, ini termasuk dosa besar, ya. Dalam hadis Nabi SAW pun menyebutkan di antara dosa besar adalah orang yang, ya, pelari dari medan peperangan. Ya. Nah, barang siapa mundur waktu itu, ya. Tapi di sini ada pengecualian. Kalau mundurnya itu, ya, illa mutaharrifan liqital. Mutaharrifan liqital itu maksudnya dalam rangka siasat perang. Ya, atau mutahayyizan ila fi'ah, menggabungkan diri dengan pasukan yang lain. Karena pasukan itu biasanya kan ada beberapa kelompok, ya, dia mundur untuk berpindah ke kelompok yang lain yang mungkin di sana dibutuhkan, ya, di tempat itu, atau dia dalam rangka siasat, mundur bukan untuk benar-benar mundur tapi untuk melakukan suatu hal yang mungkin akan mengejutkan musuh, ya, dengan siasatnya.
Nah, ini pengecualian. Tapi kalau dia bukan karena itu, mundurnya benar-benar karena lari, karena ketakutan, faqad ba'a bighadabin minallah, maka sungguh ya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya adalah jahanam, wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Jadi mundur dari medan perang di dalam hadis disebutkan termasuk al-mubiqat. Mubiqat itu masuk dosa besar ya, kecuali dua alasan tadi. Ya, ini alasan yang tentunya dibenarkan dalam ya peperangan, dalam apa militer ya. Itu mutaharifan liqital, mundur sejenak untuk mengambil posisi, misalnya memancing atau mengatur ulang formasi mereka ya, atau mencari tempat berlindung yang lebih strategis ya, atau yang lain-lainnya dalam rangka untuk ya bagaimana bisa memenangkan ya pertempuran ya kan, ya tentunya dibutuhkan strategi ya, dibutuhkan cara ya untuk mengalahkan musuh, bukan sekedar hanya maju begitu saja. Terus mundur yang kedua yang dibolehkan adalah kalau itu untuk bergabung dengan induk pasukan muslim lain atau kelompok yang lain, mutahayyizan ilafiyah, yang mana mungkin kelompok lain ada yang membutuhkan bantuannya ya, atau untuk memperkuat pertahanan ya di tempat yang dimana dia harus bertugas di sana. Jadi yang dianggap sebagai dosa besar itu adalah kalau kaburnya itu murni karena takut mati. Ya, padahal semua kita pasti akan mati. Kita kabur, kita nggak kabur, tetap aja kalau Allah menghendaki waktunya mati, mati. Ya, dan itu diancam dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan neraka Jahanam. Ya, ya ini beberapa ya ayat yang sangat menginspirasi sebetulnya ya, walaupun ini situasinya situasi perang, tetapi banyak hikmah sebetulnya dan ibrah yang bisa kita ambil di zaman yang kita sendiri bukan dalam zaman perang di kehidupan kita ya ini, dan kita berharap semoga selalu Allah berikan ketenangan, ketentraman ya, kedamaian dalam kehidupan kita sebagai ya kaum muslimin di tempat yang Allah berikan keamanan ya, tentunya itu harapan kita. Nah, tapi ada beberapa faidah yang bisa kita ambil di situ ya, meskipun ini cerita tentang perang Badar ya, tapi faedahnya bisa diambil untuk dalam kondisi selain perang juga ya. Nah, diantaranya misalnya tentang istighotsah. Istighotsah itu sesuatu yang sama sebetulnya dengan doa, tapi lebih spesifik. Doa ketika dalam keadaan kita sangat terdesak, sangat sulit, sangat membutuhkan betul-betul pertolongan Allah. Itu istighotsah. Ya. Jadi permohonannya betul-betul ya sangat ya bersungguh-sungguh permohonan permintaannya itu ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah, apakah masalah finansial, ekonomi, atau penyakit, atau tekanan hidup, ya, itu hendaknya kita mengadu sama Allah, istighosah, minta sama Allah, ya, berdoa sungguh-sungguh maksudnya, ya. Kalau perlu kita sholat untuk, ya, kemudian berdoa dalam sholat kita. Jangan malah kita, ya, ada masalah-masalah yang dicari apa, ya, ya kalau zaman sekarang kan semua serba media sosial, ya. Semua dimasukkan media sosial ya, mengeluh di media sosial ya, apa namanya ya, yang dicari validasi manusia gitu ya istilah sekarang tuh. Ya, ya sebaiknya kepada Allah kita mengadu. Ini diantara faidahnya ya, istighosah ini memohon pertolongan di puncak kegentingan ini ya, betul-betul ya ketika kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga tapi sudah ternyata harus angkat tangan, tinggal minta sama Allah, menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Maka Allah pun akan berikan bantuan ya, akan berikan ya pertolongan ya sesuai dengan apa yang kita harapkan ya insya Allah ya. Yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa namanya uh, sesuatu yang merupakan ketenangan bagi kaum muslimin ya, kayak yang mana ketenangan ya kalau di dalam perang tadi berupa rasa kantuk dan turunnya hujan. Nah itu karena ketenangan itu dibutuhkan dalam peperangan, apalagi modal utamanya peperangan itu bisa menang kalau tenang. Kalau anggota ya timnya gelisah, resah, nggak tenang, itu mudah kalah malah. Begitu juga dalam kehidupan kita, dalam ya apa namanya menghadapi apapun hendaknya kita tenang ya. Ada masalah dari dalam suatu ya hal yang kita sedang lakukan, sedang kita ya mungkin kerjakan ya, apakah di kantor dan sebagainya ya, dalam kerjaan kita. Ketika kita tenang, kita akan bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya.
Tapi kalau kita kerjakan dengan gelisah, dengan resah, ya malah tidak akan maksimal mengerjakannya. Ya, jangan panik. Ya, apalagi kalau itu berkaitan dengan mengambil keputusan. Nah, maka ketenangan itu penting. Ya, dan untuk menjadikan kita tenang, tentunya dengan banyak berzikir, ya, zikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di antaranya. Ya, itu yang bisa kita dapatkan ya, faidah-faidah penting. Ya, meskipun sebenarnya banyak yang lain lagi, ya, dari ayat-ayat ini, ya, tetapi ya mungkin cukup sampai sini dulu ya, karena sudah tidak mungkin kita berpanjang-panjang ya, dan mungkin kalau ada pertanyaan tadi boleh sebentar barangkali ada yang perlu dijelaskan. Pak Ustadz, ini pada ayat 9 dikatakan bahwa Allah kan menurunkan 1.000 malaikat terus untuk membuat hati mereka. Itu 1.000 malaikat itu kepada sahabat-sahabat tuh disampaikannya tuh bagaimana menjadi mereka tenang tuh, apakah ini ada malaikat yang dibantu malaikat atau bagaimana gitu, nak, itunya memberitahunya. Ya, Nabi SAW menyampaikan apa yang itu merupakan turun ayat yang disampaikan oleh Allah SWT kepada beliau. Dan setiap apa yang merupakan itu merupakan wahyu, para sahabat percaya tentunya. Ya. Jadi bantu Dan gitu, dibilang gitu ya. iya, ya ini bala bantuan itu membuat mereka ya menjadi percaya karena ini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan ditambah memang apa yang dalam nuansa yang ada memang menunjukkan bahwa ada bala bantuan yang mungkin mereka sendiri tidak bisa melihat secara jelas ya, tetapi ada juga yang nampak seperti manusia ya sehingga meyakinkan mereka. Jadi para malaikat-malaikat pun ada sebagian yang nampak seperti manusia ya karena mereka bisa ya sebagai sebutan dalam ayat tadi ya dijelaskan ya ada di antara mereka yang menampakkan diri sebagai orang-orang yang dikenal oleh mereka ataupun yang tidak dikenal oleh mereka ya dan memberikan semangat untuk mereka maju untuk melawan. Jadi musuh pun melihat banyak. Musuh melihat malaikat-malaikat itu yang menampakkan diri sebagai manusia itu sehingga menggetarkan hati mereka juga menjadi ciut juga mereka melihat itu ya. Nah ini jadi yang buat mereka yakin karena memang wujudnya juga ada, wujudnya juga nampak ya dalam bentuk ya manusia sebagaimana mereka. Wallahu alam. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita ajukan dulu ya. Semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah. Nggak kelihatan ayat aja ya. Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.